kuliner Ramadan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai podcast pada hari ini, Mistun ada sedikit pantun buat teman-teman yang sedang menjalankan aktivitasnya sekaligus mendengarkan podcast kuliner Ramadan. Kolak manis pisang raja, dipakai buka sangat menyegarkan. Sibuk bisnis boleh saja, tapi ibadah jangan dilupakan. Perkenalkan, nama saya Mistun selaku moderator yang akan memandu jalannya podcast kuliner Ramadan pada hari ini dengan tema kesedihan menjadi tangga kebahagiaan. Mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya-tanya, mengapa alasan kesedihan menjadi salah satu faktor menuju kebahagiaan. Dan untuk membahas secara detail mengenai kesedihan menjadi tangga kebahagiaan akan dibahas secara langsung oleh narasumber terhebat kita. Untuk narasumber terhebat kita yaitu Ibu Mutmainah Juniawati ME. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Teman-teman banyak yang bertanya-tanya nih Bu terkait tema besar kita yaitu kesedihan menjadi tangga kebahagiaan. Lantas bagaimana sih Bu makna dari kesedihan menjadi tangga kebahagiaan itu sendiri menurut Ibu? Terima kasih Mbak Mistun. Menjawab dari pertanyaan Mbak Mistun bahwa hakikat kesedihan itu merupakan tangga dari kebahagiaan. Sebenarnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu hakikat dari kesedihan. Dimana untuk kesedihan itu sendiri itu sebenarnya suatu hal yang wajar. Setiap orang, setiap manusia itu pasti pernah mengalami kesedihan. Karena kesedihan yang dialami orang itu berbeda-beda. Kenapa dikatakan bahwa kesedihan itu merupakan tangga kebahagiaan? Karena memang dengan kesedihan itu bisa dikatakan sebuah proses. Jadi tatkala kita berproses dengan kesedihan-kesedihan itu, maka nantinya jika kita sabar melaluinya, maka akan di suatu saat nanti akan diberikan oleh Allah berupa reward atau bonus, yaitu kebahagiaan. Pastinya kita harus yakin bahwa memang semua kesedihan itu nanti akan berakhir dengan kebahagiaan. Sebenarnya maknanya di situ. Kemudian Ibu mengambil sebuah firman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 186, di mana Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya atau kesanggupannya. Di situ kita harus tahu bahwa Allah itu memberikan cobaan, memberikan kesedihan itu tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan diri kita masing-masing. Sehingga pada saat kita diberikan cobaan atau kesedihan, salah satu contoh saja ya, ini mahasiswa-mahasiswi mungkin yang banyak sekali diterpa, sebenarnya bukan hanya mahasiswa-mahasiswi, tapi yang lebih kurang bisa mengontrol itu biasanya memang di usia-usia yang muda. Dimana kita ketahui bahwa pada saat kita menjalankan kehidupan ini, itu mahasiswa-mahasiswa itu salah satunya adalah dari sisi seumpama nilai. Nah, pada saat kita sudah berusaha maksimal sekali dengan segala macam cara sudah kita lakukan, segala tugas sudah dikerjakan, namun pada saat terakhir kita melihat bahwa nilai kita itu tidak maksimal, dalam arti bukan A namun B, itu terkadang mahasiswa tuh sudah berpikir, sedih banget ya, saya ini sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata nilai saya B bukan A. Nah, itu salah satu cobaan juga nih bagi mahasiswa. Nah, mereka akan sedih. Ini kesedihan yang masih sekup kecil nih. Padahal kesedihan dan cobaan yang lain itu lebih besar lagi, itu sangat banyak. Nah, dari sisi itu, mahasiswa atau mahasiswi itu juga harus belajar bahwa dari nilai yang kecil itu kita tuh harusnya introspeksi diri. Jadi pada saat kita diberikan kesedihan atau cobaan berupa nilai yang belum maksimal, itu kita introspeksi diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih berusaha lagi. Bukan berarti Allah itu memberikan cobaan karena Allah tidak sayang dengan kita, tidak. Allah memberikan cobaan, memberikan kesedihan justru karena Allah itu sayang dengan kita, karena Allah tahu kita itu kuat gitu ya, menerima kesedihan-kesedihan itu gitu ya. Jadi Allah tuh justru lebih sayang. Jadi orang-orang yang diuji, yang diberikan cobaan, itu justru orang-orang yang pilihan Allah gitu. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu untuk melalui segala bentuk kesedihan, segala bentuk cobaan. Tinggal bagaimana cara kita sebagai hamba Allah agar bisa mengolah kesedihan itu menjadi sebuah tangga kebahagiaan. Mungkin itu. Oke, tadi mengenai makna, berarti kesedihan itu istilahnya proses dari kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Lantas kalau menurut Ibu sendiri ada nggak hal-hal yang perlu dilakukan agar tidak berlarut dalam kesedihan nih, terutama bagi teman-teman atau anak muda? Kan banyak nih permasalahan bisa dari kuliah ataupun keluarga dan sebagai halnya tuh.
Oke, terima kasih. Jadi terkait dengan hal apa sih yang perlu dilakukan agar sedih itu tidak berlarut-larut, kemudian nantinya akan mendapatkan kebahagiaan di akhir gitu ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan sebenarnya ada tiga. Ada tiga hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tatkala kita diberikan cobaan, tatkala kita diberikan kesedihan, bukan justru kita semakin menjauh dari Allah, tapi lebih mendekatkan diri dengan Allah, ibadahnya lebih khusyuk, lalu memohon ampunan dari Allah. Apakah bentuk cobaan ini adalah teguran dari Allah? Teguran dari Allah karena kita kurang dekat dengan Allah dan lain sebagainya. Nah, itu berarti langkah pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Langkah kedua adalah kita harus introspeksi diri. Introspeksi diri di sini adalah apakah cobaan itu berasal dari kita atau ada faktor yang lain dan lain sebagainya. Kita introspeksi, berarti kesalahan ini ada di saya berarti harus lebih giat lagi begitu, harus lebih lebih, kalau kurang dekat dengan Allah maka harus lebih dekat lagi dengan Allah. Kalau ada hal yang memang tidak baik maka saya akan jauh lebih baik lagi gitu. Kalau memang seperti nilai, oh ternyata nilai saya kurang, saya harus lebih disiplin lagi, saya harus giat belajar lagi begitu ya. Jadi introspeksi diri itu sangat dipentingkan. Kemudian yang ketiga itu positive thinking. Nah, ini hal yang tidak kalah penting dibandingkan dengan dua hal yang sebelumnya Ibu sampaikan. Positive thinking ini harus dimiliki oleh setiap manusia, oleh setiap orang. Karena dengan kita berpositive thinking, hidup kita akan jauh lebih damai, hidup kita akan jauh lebih baik, dan hal-hal kecil itu akan membuat kita bahagia. Contohnya adalah tatkala kita diberikan cobaan, tatkala kita diberikan kesedihan, kemudian kita menanggapinya dengan positive thinking, maka nantinya kita akan berpikir seperti ini, cobaan ini diberikan oleh Allah untuk proses pendewasaan kita. Tatkala kita sudah bisa mengintrospeksi diri, kemudian sudah bisa lebih dekat dengan Allah, maka positive thinking yang Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang tidak disangka oleh kita begitu. Jadi memang itu merupakan 3 tips yang harus kita miliki agar kita tidak berlarut-larut. Dan 3 hal tersebut tidak boleh dipisahkan, harus berjalan beriringan. Mungkin itu untuk 3 tipsnya. Oke, baik Bang. Itu tadi 3 tips mengenai langkah-langkah agar tidak berlarut dalam kesedihan. Yang pertama tadi dengan mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua itu introspeksi diri, dan yang terakhir itu dengan positive thinking. Lantas kalau dengan hikmah dari kesedihan itu sendiri, menurut Ibu bagaimana? Baik, terkait dengan hikmah dari kesedihan itu, sebenarnya kesedihan itu bisa memberikan hikmah kepada kita agar kita lebih dekat dengan Allah lagi, agar kita lebih bisa introspeksi diri lagi. Jadi pada intinya adalah hikmah dari kesedihan itu akan membuat kita menjadi seseorang yang kuat, yang lebih tangguh lagi, yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi kesedihan itu dimaknai sebuah proses di mana kita akan menjadi lebih dewasa, akan menjadi lebih baik, dan akan menjadi lebih tangguh lagi untuk menghadapi dunia ini. Itu hikmahnya. Dan akan menjadi sosok yang lebih baik lagi. Hikmah dari kesedihan itu sendiri sudah sangat luar biasa Ibu ya, berarti. Betul. Jadi untuk teman-teman jangan berlarut-larut dalam kesedihan, terutama kalau mencapai cita-cita kalian sendiri. Oke, mungkin untuk Ibu ada pesan untuk kami para anak muda agar tidak terlarut dalam kesedihan atau selalu bersemangat nih untuk mencapai cita-citanya. Baik, terima kasih Mbak Mistun. Kesedihan bukan akhir dari segalanya, karena kesedihan merupakan bagian dari perjalanan hidup, di mana kesedihan itu mengantarkan kita pada kebahagiaan di akhirnya nanti. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Baiklah, itu tadi pemaparan singkat dari podcast kita di Kuliner Ramadan, yaitu dengan tema kesedihan menjadi tangga kebahagiaan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mutmainah Juniawati ME setelah menyempatkan waktunya untuk memberikan pengetahuan sekaligus pengalaman pada hari ini sehingga bisa menghadiri podcast Kuliner Ramadan. Sebelum saya tutup podcast pada hari ini, Mistun ada sepatah kata motivasi nih buat teman-teman, yaitu di dunia itu ada 2 orang tipe, mereka yang memiliki mimpi besar dan mereka yang bangun untuk mewujudkannya. Berhenti sejenak boleh untuk beristirahat, namun tidak untuk menyerah. Bangun untuk memberikan semangat dan semangat untuk menuju perjuangan berikutnya.
Saya selaku moderator pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.